hari ini kita akan membawakan review eh, result kuartal 1 2023 INTP. Jadi di sini kami menilai bahwa earnings result INTP ini sebenarnya cukup inline ya, walaupun mungkin beberapa hari belakangan itu market meresponsnya mungkin earningsnya weak. Jadi memang di kuartal 1 2023 INTP melaporkan laba bersih sebesar 371 miliar. Secara Q-on-Q memang turun banyak ya, dari mulai top line-nya juga udah turun. Ini disebabkan adanya penurunan sales volume memang eh, yang sifatnya memang seasonality ya, di kuartal 1 memang lebih rendah biasanya. Kemudian sampai di bottom line-nya itu turun cukup banyak gitu ya, karena adanya beberapa kenaikan harga di raw materials dan juga packagingnya, eh, meskipun terdapat penurunan harga di sisi batu baranya gitu. Namun secara year on year di sini kita bisa lihat INTP itu membukukan pertumbuhan yang sangat besar ya. Jadi dari mulai salesnya itu naik 19,3%, yang mana ini utamanya didorong oleh adanya kenaikan ASP gitu. Kemudian sampai di bottom line-nya ini naik 103 persen gitu, sehingga secara margin juga di kuartal 1 2023 kalau dibandingkan dengan kuartal 1 2022 itu juga improve. Ini disebabkan oleh adanya penurunan harga batu bara ya tentunya. Kemudian juga di kuartal 1 2023 ini manajemen mengklaim bahwa mereka mampu memperoleh batu bara di harga DMO itu 100% dari kebutuhan batu bara mereka dari Januari sampai April gitu kan. Jadi kuartal 1 itu semua 100% udah tercover. Dibandingkan dengan kuartal 1 2022 yang pada saat itu kira-kira mereka hanya 10%, sekitar 10% yang batu baranya itu di harga DMO gitu. Makanya secara year on year-nya improve banyak. Tapi secara Q on Q memang turun karena seasonality gitu. Dan secara rata-rata run rate first Q terhadap full year 2023 itu memang rendah ya, average-nya ada di 18% selama 4 tahun belakangan gitu. Sehingga run rate kuartal 1 2023 ini terhadap estimasi full year kami maupun konsensus di sekitar 15% dan 19% itu kami nilai sebenarnya ya ini cukup inline sih sebenarnya. Jadi nggak seburuk yang market kira gitu, karena wah turun 58% gitu. Jadi concern di market tuh overstated gitu. Nah, ini kita mereview dari sisi performa operasional. Jadi di kuartal 1 2023 itu YNTP membukukan sell volume dengan pertumbuhan itu 6,6% year on year. Year on year memang turun 11% gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan industri dan juga dengan peers terbesarnya ya SMGR, sebenarnya secara year on year INTP itu outperform market gitu, karena industri itu year on year malah turun 7,6%. Kemudian SMGR secara year on year itu flat ya 0,9%. INTP mampu bukan 6,6%. Ini dibantu juga dengan adanya tambahan kapasitas dari uh, apa produksi pabrik Maros yang baru saja INTP menandatangani operating lease ya di September 2022 kemarin gitu. Jadi ada tambahan kapasitas produksi. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat trajektorinya dari revenue maupun dari net profit, memang di first half itu memang biasanya selalu lebih rendah ya. Gitu. Second half biasanya nanti akan lebih tinggi gitu, karena dari mulai sales volume juga biasanya uh, lebih tinggi demand-nya di second half, karena adanya percepatan proyek-proyek pembangunan infrastruktur gitu yang apa meminta untuk segera diselesaikan, biasanya itu di second half. Nah, untuk kedepannya kita melihat akan ada recovery dari segi sales volume ya dari sini, terutama didorong oleh berakhirnya musim hujan dan juga bulan Ramadan. Jadi di first Q ini kemarin kan udah musim hujan, kemudian juga ada bulan Ramadan gitu ya setengahnya, yang tentunya itu menurunkan sales volume di bulan Maret lah ya.
gitu. Kemudian dari segi demand nih kita juga lihat new contract dari 4 kontraktor, perusahaan kontraktor terbesar di BUMN di Indonesia itu memperlihatkan adanya pertumbuhan nih di full year kemarin itu tumbuh sekitar 20-an% lebih ya. Kemudian sampai di first Q 2023 ini juga tumbuh walaupun single digit gitu sehingga kami harapkan mungkin ini bisa mendorong pertumbuhan dari sisi penjualan semen bulk nih ke depannya gitu. Jadi overall kita masih maintain rekomendasi kami baik dengan target price-nya juga masih 14.000 karena kami melihatnya earnings kuartal 1 ini masih cukup inline gitu. Jadi saat ini ITP itu diperdagangkan di PE 2023 sebesar 13,2 kali dan juga EV/EBITDA sebesar 7,3 kali yang mana PE dan EV/EBITDA di angka segini ini ada di -1 standard deviation-nya gitu. Jadi sebenarnya sih undemanding ya kalau melihat historical valuasinya INTP. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih.